kemarin teman-teman kita bingung soal waktu memulai bisnis nih Jis. Karena mereka mau mulai bisnis tapi bingung nih waktu yang tepatnya kapan. Nah setelah bisnis nih mereka bingung kapan waktu untuk daftar merek. Apa jawaban yang tepat Jis? Kapan nih secara spesifiknya waktu untuk yang tepat gitu ya buat daftar merek? Yang paling tepat di awal. Di awal? Di awal. Dengan pas waktu memulai bisnis? Ya, ketika mau memulai bisnis, usahakan daftar merek. Gitu. Berbarengan kayak gitu ya? Berbarengan. Jadi kita mau mulai bisnis, misalkan fried chicken. Ya udah, ketika kita mau mulai, ketika mau buka, kita daftar merek juga gitu. Oke. Kenapa Jis? Karena ini berkaitan dengan nama. Oke. Jadi kan daftar merek itu namanya itu tidak boleh sama dengan orang lain kan. Baik secara penyebutan ataupun secara penulisan, secara gambar gitu ya. Itu tidak boleh sama. Nah, kalau misalkan kita daftarnya setelah bisnisnya jalan, terus ketika daftar merek ada yang sama, otomatis kan kita harus merubah nama kita. Memulai lagi tuh bikin desain lagi, ngeprint spanduk lagi, ngeprint menu lagi, bikin kemasan lagi. Ibaratnya secara kekuatan hukum nama yang kita pakai ini jadi lemah gitu ya. Karena orang lain udah pakai, udah legal ya, ibaratnya gitu ya. Secara hukum lemah. Cuman yang paling berasa adalah yaitu kita harus nyetak lagi peralatan-peralatan kita lah. Iya itu secara teknis kan. Iya itu paling berasa sih kalau menurut saya sih. Karena kalau yang biar tidak ditiru misalkan, itu kan kalau untuk orang yang jahat yang mau meniru bisnis itu suka ada aja caranya. Iya. Ada aja walaupun kita udah daftar merek, mereka bebal dan cukup berani meniru gitu. Kayak brand-brand terkenal kayak Adidas kan banyak KW-nya. Converse banyak KW-nya. Nah, yang paling berasa untuk UMKM adalah ketika harus merombak total si peralatan ini gitu. Si interiornya, misalkan warnanya ini sama dengan orang lain misalkan. Si visualnya, bentuk logonya, otomatis kan rubah konsep lagi. Ketika rubah konsep, warnanya berbeda, ngecat lagi gitu. Bikin gerobaknya lagi, standnya, bootnya lagi gitu. Ya itu kan kalau misalkan merek kita nih, orang lain udah daftarin, ya, terus kita ditekan, gitu kan? Jadi terpaksa harus ibaratnya merubah lagi namanya. Enggak harus ditekan. Enggak harus ditekan. Jadi gini loh, misalkan kita mau bisnis nih, misalkan Dino Fried Chicken misalkan, tiba-tiba jalan aja gitu, pas mau daftar, ternyata udah ada, otomatis kita harus ganti nama dong. Kalau menurut saya nggak harus jadinya. Kalau orang cara berpikirnya begini ya, orang lain udah daftarin merek kita Dino Fried Chicken. Ya. Wih itu nama fried chicken saya nih. Ya. Wah saya harus ganti nama. Nggak mau malas capek. Udah aja jalan. Kecuali si itunya neken. Tapi jadinya nggak bisa daftar merek. Ya itu kan. Kitanya. Artinya, cuman kan gini maksudnya. Kitanya nggak usah daftar merek juga, toh laku-laku juga, gitu kan. Kecuali dari pihak sananya ditekan. Bener. Jadi menurut saya justru pentingnya daftar merek ini, kalaupun kita misalkan tadi Dino Fried Chicken nih, saya udah daftar, ada orang yang meniru nama saya. Kalau saya lagi luang, saya tekan tuh orang buat ganti namanya. Ya. Tapi kalau misalkan lagi malas, ya udah jalan aja. Enggak, sayanya lagi malas nih buat menekan dia. Yang penting saya nggak tertekan gitu. Iya. Secara aman nama saya nih dia nggak mungkin berani nekan nama saya. Orang secara legal saya yang pegang sertifikat mereknya gitu. Gitu maksudnya. Ya, jadi yang sebenarnya yang daftar duluan yang punya kuasa. Iya. Benar. Jadi kita yang nggak terdaftar malah jadi was-was. Iya. Beruntung kalau tidak ditekan gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk daftar merek di awal juga untuk menghindari
kita disomasi orang gitu Iya ya. gitu. Iya benar-benar. Karena misalkan kita nggak daftar merek nih, kita nggak mau daftar merek, ngapain kan gitu. Pas udah gede, taunya disomasi. Iya ribet kan. Itu yang bikin makin ribet lagi. Iya jadi harus ganti nama, ganti apa namanya tadi alat-alat gitu ya. Bahkan ganti rugi. Bener. Jadi ya lebih baik di awal lah. Bener. Karena banyak kasus yang bisnisnya udah naik, itu baru disomasi. Iya. Banyak ya contohnya ya. Ya, kalau misalkan belum naik nih nama, misalnya kita bikin lah Dino Fried Chicken. Belum naik nih namanya nih. Gak ketahuan sama pebisnis yang udah punya pegang sertifikat nih, gak ketahuan. Ya gak bakal disomasi, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Ya, tapi kan kita bisnis pengen maju. Bener. Otomatis lama-kelamaan bisnis kita itu kan naik, terkenal juga. Ketika punya momentum buat naik nih ya. Iya. Kan harus daftar merek gitu kan. Iya. Ketika mau daftar merek udah ada yang punya, repot kan ya. Bener. Oh iya. Udah yang punya disomasi misalkan, kena ganti rugi. Ditambah itu tadi ribet, ganti nama lagi, rebranding lagi, nyetak lagi, terus konsumen yang udah tahu namanya. Bener sih. Itu kan jadi lupa lagi gitu, kok jadi nggak ada nih misalkan. Iya. Kan sama tuh tadi misalkan Dino Fried Chicken, yang di sana juga Dino Fried Chicken. Yang di sana udah daftarin merek. Taunya kita udah mau berkembang nih. Kita malah dapat disomasi gitu kan. Iya. Disomasi dan akhirnya pelanggan kita ganti nama nih jadi Ajis Fried Chicken. Ya. Pelanggan kan kok jadi Ajis Fried Chicken ya? Kan saya yang udah tahu rasanya Dino Fried Chicken. Ya. Enak nih. Ada ya, ganti nih kan ya. Yang Dino Fried Chicken ada di sana gitu kan. Yang dan asli, itu milik yang asli. Dia kan jadi ke sana belinya. Iya, benar-benar. Apa ya, rugi waktu, pelanggan diambil. Pelanggan bisa lari lah. Terus apa namanya? Dana juga kita harus rombak-rombak gitu ya. Iya. Rugi banget jadinya ya. Iya, rugi banget. Makanya harus jadi ya banyak pengeluaran lah. Banyak pengeluaran di depan. Kalau misalkan ternyata mereknya itu mirip sama orang. Benar. Itu. Nah, kita tuh bukan memaksa orang buat ayo daftar merek biar legal biar apa. Sebenarnya supaya pengeluaran di depan ini nih. Benar. Pengeluaran yang apa ya, di tengah jalan kayak gitu ya. Ya. Yang harusnya kita nggak ngeluarin itu, gara-gara kita nggak antisipasi di awal, kita malah jadi ngeluarin cost yang gede banget di tengah-tengah gitu ya. Iya. Kemarin juga ada yang nge-WA ya. Dia udah 20 tahun bisnisnya. Bisnis bakso. Ya, pas saya cek namanya udah ada. Ya kita kan selalu jujur lah, Mas ini udah ada nih, kemungkinan ditolak besar kan itu. Iya. Wah tapi bisnisnya udah 20 tahun mas, kata gimana nih? Ya udah dikasih alternatif, dia nggak mau ganti nama gitu. Ya pada akhirnya ya udah coba aja mendingan daftar. Masalah diterima kan gimana nanti nih? Ya karena kan penasaran nih udah 20 tahun nih. Iya. Oke. Akhirnya ya dia daftar juga tuh pakai nama yang itu. Tetap pakai nama yang bisnis yang lama. udah 20 tahun ini ya. Iya. Dan kita nggak tahu itu diterima atau enggak karena baru pengajuan kan. Oh baru awal-awal nih. Ya. Kan prosesnya lama ya, hampir 1 tahun ya. Dan pada akhirnya yang diuntungkan dia DJKI. Dapat dana tuh ya. Kita menyerahkan dana itu dengan kesadaran, wah kayaknya merek ditolak nih gitu. Itu klien kita ya. Ya udah mau gimana, orangnya pengen namanya itu gak mau ganti nama, ya udah kita daftarin aja gitu. Ya itu ya kalau di Kemudisan ya intinya kita pasti ngobrol dulu, diskusi dulu ya kalau memang ini ada potensi untuk ditolak sangat kuat gitu ya. Benar. Jadi kita diskusikan dulu, kalau tetap pengen nyoba, intinya kan si ownernya ini yang tukang ini pengen nyoba dulu nih ya. Pengen nyoba dulu. Karena penasaran. Ya, karena sayang katanya udah 20 tahun. Iya. Mungkin nanti kalau ya bukan rezekinya misalnya gitu ya, ditolak gitu ya. Kecuali memang yang meriksanya apa ya istilahnya, karena saking banyak tumpukannya,
biasa human error. Ya, kita berharapnya sih lolos lah gitu. Iya, Entah gimana caranya si DJKI melihat oh ternyata beda gitu. Ya biasanya itu kan di human error. Karena yang kita tahu manual ya daftarnya ya. Iya masih manual pemeriksaannya. Pemeriksaannya manual, masih manual. Iya iya. Jadi potensi human errornya masih ada nih ya. Iya. Jadi ketika ini beda misalnya gitu. Iya kita berharapnya lancar lah gitu. Iya benar. Nah balik lagi daftar merek itu paling tepat itu di awal memang. Paling tepat ya. Di awal. Jadi misalkan kita ngecek nih, kayak tadi misalkan bikin Dino Fried Chicken, wah ternyata udah ada, berarti kan kita nggak usah pakai nama itu. Benar. Jadinya kita cari nama lain. Nah cari nama lebih mudah daripada kita harus merombak ulang tempat usaha kita gitu. Dibanding harus branding ulang ya. Iya daripada branding ulang lebih baik cari nama lagi kan gitu. Lebih mudah terus biayanya juga gratis cari nama tinggal cari-cari ide aja dan ya lebih bagus lah caranya lebih benar kayak gitu. Jadi di awal kita cek dulu didaftarin. Nah yang jadi permasalahan adalah durasi juga nih banyak teman-teman yang mas ini nunggu lulus dulu sertifikatnya keluar dulu atau saya mulai dulu nih gitu. Mulai aja usahanya karena udah pengajuan gitu. Oke. Ini juga dilema nih. Karena kan pebisnis biasanya pengen cepet-cepet nih. Pengen cepet-cepet mulai kan. Tapi pendaftaran merek lama 1 tahun. Bener dan itu kan 50-50 ya. Kalau ngomongin 50-50 gitu ya. 50-50. Antara diterima dengan tidak diterima gitu ya. Walaupun udah dicek misalkan udah kita cek. Wah kayaknya aman nih. Tapi tetap ada kemungkinan ditolak gitu. Sehingga itu jadi kebingungan lah si pebisnis ini, dilema gitu. Soalnya kalau misalkan kita daftar nih ya, daftar merek, terus kita jalankan bisnisnya. Dan kita nggak tahu nih, ini bakal diterima atau enggak gitu kan. Ya. Selama 1 tahun kan prosesnya daftar merek nih. Dan selama 1 tahun itu kita bisnis, kita melakukan branding, kita udah misalkan melakukan penataan gitu ya, desainnya udah bagus dan sebagainya gitu. Taunya ditolak gitu. Pas udah setahun kemudian ditolak kan. Rugi juga itu, rugi juga. Karena harus keluar uang lagi. Nah makanya bahkan pendaftaran mereka ini lebih penting dari menentukan ide bisnis kayaknya. Jadi lebih baik mengamankan namanya dulu nih. Kalau kan punya uang nih, saya pengen bisnis nih. Saya daftar merek dulu deh. Daftar merek dulu, habis itu baru nanti tunggu dulu, idealnya sih tunggu dulu nih. Tunggu dulu sertifikatnya keluar. Baru setelah itu kita membuka bisnisnya. Lama ya emang nggak apa-apa lah. Daripada rombak-rombak lagi kalau cari aman ya. Iya. Ya memang itu caranya gitu. Berarti kalau ngomongin step paling aman adalah daftar merek dulu. Daftar merek dulu. Tunggu 1 tahun. Tunggu 1 tahun keluar sertifikatnya. Baru nanti dimulai bisnisnya. Setelah kita tahu pasti bahwa nama merek tersebut aman ya. Aman, bener. Karena kalau yang lainnya, contoh NIB, tidak pakai nama bisnis, sama pun dia lolos-lolos aja. Misalkan saya bikin NIB namanya MS Glow, usaha saya MS Glow, ya lolos itu mah. Oh karena itu mah nomor apa ya, kayak nick ya. Ya kayak nomor bahwa orang ini bisnis gitu. Ya, gitu aja. Kayak nomor KTP. Ya. Misalkan nama saya sama nama kamu sama, nggak masalah kan? Iya nggak masalah. Bahkan banyak ya KTP yang namanya sama ya. Namanya sama gitu. Nggak masalah gitu. Tapi kalau merek kalau namanya sama nggak bisa. Nah makanya daftar merek dulu, baru nanti dimulai di bisnisnya, terus perizinan lainnya dilengkapin gitu. Kalau yang lain kan tidak perlu pengecekan nama, kecuali yang ada lagi yang halal tuh. Kalau yang halal kan udah jelas kalau namanya itu tidak boleh yang di luar yang berbau haram lah. Iya benar. Itu kan udah jelas itu mah. Benar. Ada ya orang yang tanpa kita baca aturannya sepintas juga kita tahu ya. Iya. Nggak mungkin kita daftarin halal namanya itu misalkan alkohol Ramadan. Alkohol Ramadan.
nggak mungkin juga kita Nggak bisa. gitu ya. Ya mungkin, itu mah udah ketebak lah. Wah ini pasti ditolak gitu. Iya. Atau misalnya wine Ramadan, Iya. wine kurma misalkan. Iya. Ya udah pasti ketolak itu. Benar. Kalau daftar merek, nah ini susah. Yang nama-nama umum pun bisa ditolak gitu. Karena patokannya adalah udah dipakai sama orang atau belum. Jadi gini Jis, kalau secara fungsi tadi kan nomor apa namanya NIB ya, nomor induk berusaha. Fungsinya dengan apa namanya daftar merek ini bakal gimana nih Jis? Kuatan mana atau gimana? Beda fungsinya. Beda fungsinya. Kalau yang sebenarnya kalau daftar merek itu adalah mengamankan hak kita sebagai pemilik ide gitu. Oke, hak nama merek seperti itu ya? Ya, kita punya hak terhadap nama ini karena kita udah mendaftarkan nih. Kan itu kan di bawah Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, hubungannya adalah dengan mengamankan kekayaan intelektual kita, hasil ide kita. Misalnya ide, saya punya ide nama bisnisnya misalkan Aren misalkan. Ya udah, nama Aren ini hak kita karena kita yang punya idenya gitu, mengamankan ide kita gitu. Kalau NIB kan itu izin usaha lah, kayak kita izin mau bikin bangunan, kayak kita izin mau melakukan apa gitu. Nggak ada kaitannya dengan kekayaan intelektual gitu. Oh, hanya izin untuk usahanya ya? Iya beda, makanya kalau di NIB itu diminta NPWP, ada kolom NPWP-nya. Kalau di daftar merek nggak ada. Oh, ibaratnya kalau misalkan didatangin Satpol PP gitu ya. Kamu kenapa dagang di sini? Lah, saya udah mengantongi nomor izin berusaha nih. Ya. Kayak gitu ya? Ya, kalau urusan misalnya di Ciduk nih. Kamu kok jualan fried chicken nih? Kamu udah ada izinnya belum untuk usaha fried chicken? Nah, itu NIB fungsinya. Udah Pak, saya udah daftar NIB gitu. Nah, kalau merek urusannya adalah ya nama kita. Gitu. Ini nama punya kita, soalnya saya udah didaftarin duluan gitu. Ibaratnya kalau NIB itu urusannya dengan negara gitu ya. Tapi kalau nama merek itu urusannya dengan pebisnis lain ya. Benar. Gitu benar. ya? Iya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Simpelnya ya. Kita urusan sama negara nih, udah izin belum? Nah itu NIB. Tapi kalau urusannya sama pedagang lain, kamu kenapa pakai nama saya? Benar. Nah itu merek, daftar merek. Daftar merek ya. Iya. Persaingan bisnis lah ya. Bisnis. Misalkan mengambil keuntungan nih, wah ada merek nih udah terkenal. Misalkan Sabana, wah Sabana Fried Chicken terkenal nih. Saya mau bikin Sabana juga biar disangka brand itu. Iya benar. Biar laku. Iya, gitu. benar. Itu kan mengambil keuntungan dari nama yang udah ada gitu. Nah itu kan tidak boleh ya, melanggar hukum. Nah makanya ada daftar merek ini. Benar. Ya gitu ya teman-teman ya. Kalau NIB teman-teman daftarin supaya dapat legalitas dari negara kayak gitu ya. Ya negara seneng-seneng aja dong. Mau terserah namanya kalian mau mirip sama orang lain mau enggak. Kalian yang penting kalau daftar izin usaha berarti mulai ada ekonomi negara tumbuh kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau urusan kamu menyabotase nama yang lain, ya itu kamu urusannya dengan pebisnis yang lain gitu ya. Iya benar. Oke. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman termasuk yang akan daftar di awal, kemudian bisnisnya ditunda dulu sampai sertifikat keluar? Iya. Atau berbarengan, misalkan daftar merek hari ini juga saya mulai bisnisnya? Ya. Atau yang nanti dulu. Daftar merek Bang, nanti aja. Ya nanti aja. Waktunya sekarang bisnis dulu aja gitu ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Silakan komen ya. Soalnya kebun desain juga pelin-pelan juga sih kalau menurut saya. Kadang udah bisnis aja dulu kayak gitu. Oh yang bisnis aja dulu yang perizinan. Oh perizinan. Yang NIB tuh. NIB terus misalkan halal atau misalkan PRT, izin edar. Nah itu boleh tuh bisnis dulu, gak masalah. Ya maksudnya gini Jis,
kadang kita itu kan ya udah sok bisnis aja dulu kita karena di situasi tertentu ya udahlah bisnis aja dulu gitu loh. Ya, jadi sebenarnya bisnis aja dulu itu untuk mengecek kamu beneran yakin mau bisnis gitu. Ya, dan cek ini kan, cek kemampuan kita dalam bisnis, Ya, cek produknya bagus bagus atau enggak, gitu kan? Iya bener, sebenarnya buat ngecek itu. Karena kadang banyak orang yang, wah saya semangat bisnis, tapi ketika udah launching gak laku, udah gak dilanjutin bisnisnya. Nah, sangat sayang uangnya kalau misalkan kita ngurus-ngurus perizinan banyak, tapi tahu-taunya gagal gak jadi bisnisnya gitu. Iya itu kan antisipasi situasi kayak gitu kan. Iya bener. Nah kalau misalkan tadi daftar merek dulu dan lain sebagainya dan ternyata dia bisnisnya nggak laku juga gitu. Kan sayang juga tuh. Iya sayang juga, makanya kita harus yakin nih, wah saya mau bisnis. Jangan sampai cuman semangat di awal. Justru dilemanya sih banyak jadinya ya. Dilemanya kan tadi yang misalkan semangat udah ada, udah oke, tapi modal. Ya. Sehingga kita membagi sesuai prioritas. Oke. Gitu. Jadi dibandingkan NIB, merek lebih prioritas. Gitu. Ya kalau ngomongin prioritas ya. Setelah ditimbang-timbang, merek adalah yang paling prioritas di awal. Setelah ditimbang-timbang nih ya. Ya. Oke. Dan dilema itu akan tetap ada kayak gitu ya. Tinggal kita mau memprioritaskan yang mana dulu, gitu mungkin ya. Benar. Kalau modalnya banyak mah ya nggak perlu dilema lah. Iya sih. Langsung aja berat semuanya. Jadi bener, gitu. Bener. Iya sih, bener sih. Nah di dilema itu yang gak ada modalnya ini. Yang gak ada modal, bener sih. Iya. Bener sih. Rugi gitu maksudnya apa ya? Wah ini mana dulu nih gitu. Iya sih. Operasional dulu atau perizinan dulu atau apa nih gitu. Iya bener sih. Sehingga terjadilah yang dilema. Tidak konsisten ini tadi ya. Kalau kebun desain pun kok kemarin menyarankan perizinannya ini dulu, bisnis dulu, jualan dulu gitu. Tapi kan yang mana dulu nih gitu. Prioritas ya, dilihat konteksnya. Ya. Kalau teman-teman itu modalnya dikit kayak gitu, dikit banget misalkan ya. Ya bisnis aja dulu. Kalau dikit banget itu bisnis aja dulu. Iya kan? Ya sambil ngecek kita beneran mau bisnis atau enggak. Nah kalau wah oke nih, saya yakin bisnis ini akan sukses misalkan. Iya. Baru tuh melangkah ke daftar merek dulu. Benar. Biar enggak rugi-rugi banget daftar merek dulu. Itu kan dari kita launching produk sampai ke yakin kita mau bisnis itu kan waktunya paling lama mungkin setahun lah. Walaupun kita rebranding gak rugi banget itu. Iya. Soalnya sih kalau saya melihat tipe-tipe pebisnis juga macam-macam sih. Ada yang memang ingin berkembang gede banget. Ya. Ada yang cukup memenuhi kebutuhan tiap bulan ada, buat anak sekolah ada gitu. Ya buat nyicil rumah ada kayak gitu kan. Gaya hidup ya. Gaya hidup gitu untuk kebutuhan hidup. Ada yang bahkan untuk bertahan hidup pun sulit gitu. Cuma nyambung dari hari ke hari gitu. Ya. Nah, itu yang mungkin yang mikro sih mungkin ya. Kalau mikro bahkan desain aja pada belum didesain gitu. Iya benar. Yang artinya ganti merek berapa kali pun kamu belum didesain gak bakal rugi gitu. Bener ya. Iya. Bener sih. Yang penting bagaimana caranya dia bisa muter dulu modal. Kalau bisa nambahin modal dulu ya. Nambahin buat modal gitu itu. Ya. Bener. Maksudnya di situ sih. Iya. Oke gitu ya teman-teman ya. Soalnya barangkali teman-teman nonton video kita yang sebelumnya katanya jualan aja dulu kok ini videonya merek duluan gitu ya. Bahkan harus ditahan dulu buat bisnisnya misalnya gitu ya. Iya. Nah itu ya tadi ya alasannya kayak gitu teman-teman ya. Oke, ada lagi Jis terkait dengan daftar merek ini?
Ya nantilah kita bikin konten lain. Masih banyak sebenarnya gitu, Mas, ya? tentang merek-merek ini. Tentang permerekan ini ya. Ya, Karena nggak habis-habis sih soal merek ya. Iya, bahkan nih DJKI baru ganti website. Baru ganti website. Baru ganti website. Berarti tombol-tombolnya ada yang berubah. Berubah total. Berarti tutorial kita yang sebelumnya udah nggak berlaku nih ya. Ya, kita lihat aja lah nanti kita bakal bikin konten ini. Oke, ditunggu aja ya teman-teman ya. Kayaknya cukup nih ya Jis ya. Oke, thank you. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman ya kayak tadi namanya pengen pakai jasa Kebun Desain buat daftarin mereknya, gimana Jis? Boleh, itu daftar merek bisa hubungi Kebun Desain. Nomornya ada di bawah ya. Iya. Deskripsi nanti sama Kebun Desain akan dicek dulu namanya, logonya, terus penyebutannya sama nggak sama orang lain. Kalau misalkan ternyata sama, kita pasti bakal konfirmasi. Nanti ya terserah masnya lah, terserah mbak atau masnya ya. Nanti mau daftar merek pakai nama yang mana gitu. Ya kayak kasus tukang bakso yang tadi ya, pengen pakai tetap penasaran lah pakai nama yang itu ya. Kita cuman ngasih petunjuk lah. Wah ini kemungkinan besarnya diterima nih, ini kemungkinan besar ditolak gitu. Iya, dan kalau kemarin tuh ada kasus-kasus soal ditolak gara-gara logonya Jis. Nah itu bahaya banget nih. Karena logo juga berpengaruh ya. Makanya Kebun Desain juga membuka jasa desain logo, jasa desain produk juga bisa, dan jasa desain lainnya gitu. Untuk keperluan bisnis teman-teman. Sama caranya tinggal hubungi langsung ke WA yang ada di bawah, yang di deskripsi juga ada ya. Sebaiknya sepaket aja ya gitu. Nah banyak banget sekarang yang sepaket. Jadi sekalian logonya sekalian daftar merek. Iya, khawatirnya namanya udah oke, taunya logonya bermasalah gitu kan. Oke itu ya teman-teman ya, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.